Anda pernah dengar nggak cerita soal orang yang apapun yang dia sentuh langsung jadi emas? Nah, hari ini kita bakal bahas kisah nyata dari sosok legendaris Abdurrahman bin Auf yang dijuluki pria bertangan emas. Tapi, ternyata punya tangan emas itu ada dilemanya sendiri loh. Coba deh, renungin sebentar. Apa sih anugerah terbesar dalam hidup Anda? Udah? Oke, sekarang bayangin kalau anugerah itu, hal yang paling Anda syukuri justru jadi beban paling berat yang harus Anda pikul. Nah, paradoks inilah yang jadi inti dari kisah luar biasa Abdurrahman bin Auf. Oke, kita mulai dari awal perjalanannya ya. Sebuah titik di mana keyakinan itu menuntut pengorbanan yang luar biasa besar. Ini dia bagian pertama, sebuah janji dan sebuah harga. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bukan orang sembarangan. Dia itu bagian dari lingkaran terdalam, salah satu dari As-Sabiqunal Awwalun. Bayangin, dia masuk Islam cuma selang 2 hari setelah Abu Bakar. Saking istimewanya, Nabi sendiri udah jamin dia masuk surga. Tapi nih, keyakinan itu ada harganya. Pas ada perintah hijrah, dia ngambil keputusan yang gila banget. Dia tinggalin semua hartanya di Mekah, semua. Jadi pas nyampe Madinah, dia benar-benar gak punya apa-apa, mulai dari nol. Sekarang, coba posisikan diri Anda di kota baru, tanpa uang sepeser pun. Apa yang bakal Anda lakuin? Nah, momen inilah yang benar-benar nunjukin karakter Abdurrahman. Jawabannya cuma satu, permintaan simpel yang mengubah segalanya. Waktu itu, di Madinah, ada sebuah sistem sosial yang jenius banget. Para pendatang, kaum muhajirin, itu dipersaudarakan sama penduduk lokal, kaum Ansar. Tujuannya buat saling bantu. Dan takdir, atau mungkin udah jalannya ya, mempertemukan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi, salah satu orang paling kaya di Madinah. Wah, beruntung banget kan? Nah, disinilah kita lihat dua mentalitas yang benar-benar beda. Sa'ad nawarin jalan pintas. Nih, ambil separuh hartaku, bahkan pilih salah satu istriku. Gila kan? Itu ibarat dikasih paket kehidupan baru yang instan. Tapi, jawaban Abdurrahman nunjukin sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu tentang harga diri dan kemandirian. Dan inilah jawaban legendarisnya. Semoga Allah menjagamu dan hartamu. Buat aku, cukup tunjukkan saja di mana pasar. Dia nggak minta ikan, dia cuma minta ditunjukin di mana kolamnya. Sebuah penolakan yang sopan tapi tegas, yang nunjukin prinsip hidupnya, kekayaan sejati itu adalah kemandirian. Permintaan buat ditunjukin ke pasar itu ternyata bukan akhir cerita, justru itu awal dari sebuah revolusi ekonomi. Abdurrahman gak cuma jualan di pasar, dia mengubah aturan main di pasar itu. Dia adalah sang pelopor bagi hasil. Sebagai pebisnis yang jeli, Abdurrahman tuh gak cuma lihat barang dagangan, dia ngelihat sistemnya. Dan dia nemu satu masalah besar, harga sewa kios itu mahal banget, mencekik pedagang-pedagang kecil. Nah, bagi dia, masalah ini bukan halangan, tapi justru peluang buat bikin inovasi. Dan model bisnisnya ini jenius banget, cuma 3 langkah simpel. Pertama, dia dapat lahan strategis pas di sebelah pasar yang udah ada. Kedua, ini yang gokil, dia tawarin lapak di situ gratis. Dan yang ketiga, ini kuncinya, sistem bagi hasil. Jadi, para pedagang baru bayar sewa kalau mereka udah dapat untung. Ini bukan sekedar sedekah ya, ini tuh investasi super cerdas yang ngilangin semua resiko buat pedagang kecil dan akhirnya ngebangun ekosistem bisnis yang sehat buat semua orang. Logikanya, cerita ini harusnya selesai dengan happy ending kan? Kaya raya dan hidup bahagia. Tapi, disinilah ceritanya berbelok tajam. Kesuksesan finansial yang luar biasa itu malah memicu krisis spiritual. Inilah ketakutan sang orang terkaya. Modal bisnisnya meledak, pasar barunya sukses besar, dan Abdurrahman pun jadi sahabat Nabi yang paling kaya. Sentuhan emasnya itu beneran nyata, apapun yang dia kerjain jadi duit. Tapi ternyata punya terlalu banyak emas itu bisa jadi semacam kutukan. Suatu hari, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah kabar yang bikin dia syok. Abdurrahman bakal jadi sahabat terakhir yang masuk surga. Kenapa? Karena setiap keping hartanya harus dihisap, harus diaudit di hadapan Tuhan, dan proses itu bakal makan waktu lama banget. Berkah terbesarnya sekarang jadi penghalang terbesarnya. Ketakutannya itu bukan takut masuk neraka. Ketakutan terbesarnya jauh lebih personal. Dia takut ketinggalan. Dia cemas hartanya bakal nahan dia di ruang tunggu surga sampai dia kehilangan momen buat reuni sama Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ini dilema antara kaya di dunia atau bisa kumpul lagi sama teman-teman di akhirat.
Jadi, gimana cara Anda nyelesain masalah terlalu kaya? Abdurrahman nemuin jawabannya. Bukan dengan berhenti cari uang, tapi dengan mempercepat penyalurannya. Dia mengubah rasa takutnya menjadi sebuah warisan kedermawanan yang legendaris. Dia mulai membelanjakan hartanya untuk akhirat, tapi dalam skala yang masif. Contohnya dia pernah nyumbang 500 kuda perang sekaligus. Coba bayangin, itu satu skuadron kavaleri siap tempur, semuanya dari kantong pribadi dia. Nggak cuma kuda, di lain waktu dia nyiapin 1.500 unta, yang ibaratnya truk kargo zaman itu, lengkap dengan semua perbekalannya buat pasukan. Dia nggak cuma nyumbang, dia membiayai seluruh logistik militer. Kedermawanannya bahkan lanjut sampai ke surat wasiatnya. Dia mewariskan 400 dinar emas, itu jumlah yang gede banget waktu itu, untuk setiap veteran Perang Badar yang masih hidup. Ini kayak dana pensiun pahlawan yang luar biasa. Dan puncaknya, dia mewasiatkan 500.000 dinar emas untuk perjuangan di jalan Allah. Susah ngebayangin nilainya hari ini, tapi ini adalah salah satu donasi tunggal terbesar dalam sejarah awal Islam. Dia seolah-olah lagi mengosongkan rekening dunianya secara sistematis. Dan itulah solusinya. Abdurrahman nggak lari dari kekayaannya, dia mengendalikannya. Dia mengubah aset yang berpotensi jadi beban hisab menjadi kendaraan menuju surga. Pada akhirnya, warisannya bukan tentang seberapa banyak yang dia punya, tapi tentang seberapa banyak yang dia berikan. Kisah Abdurrahman bin Auf ini benar-benar menantang definisi kita soal kekayaan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah kaya itu diukur dari apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri? Atau dari apa yang kita alirkan untuk orang lain? Akumulasi atau distribusi? Coba direnungkan.